banget deh San, rumah minimalis ini. Lucu banget, aku jadi pengen beli deh. Jangan tergesa-gesa, ntar kalau tahun depan beneran ada resesi, gimana? Mending ditabung kan uangnya kan? Tapi lucu tau. Tahan-tahan dulu, ya kan? Permisi paket. Ada paket. Paket. Iya mas. Paket buat siapa ya mas? Ini buat Kak Sandi, kayaknya buku deh Kak. Waduh, Terima buku kasih nih ya Zenmed. Mas. Terima kasih, Kak. Sandi simpen dulu deh di sini. Ada yang udah ganti hobi nih Zenmed. Biasanya beli kaset game, sekarang belinya buku. Well iya dong Jessica. Nah BTW nih ya, kamu tahu nggak istilah digital minimalism? Pernah denger sih yang mengurangi penggunaan handphone dan juga laptop itu bukan sih? Nah FYI, digital minimalism ini termasuk dalam gaya hidup minimalis loh Jess dan juga Zenmed. Wah, ternyata berdampak juga ya hidup minimalis ini untuk Sandi. Terus ada dampak lainnya nggak San? Aku pengen tahu deh. Nah selain berdampak untuk Sandi, ternyata banyak dampak lainnya loh. Jessica penasaran? Penasaran banget. Nah berikut tayangan untuk Jessica dan juga Zenmed di rumah. Let's check this out. Ternyata penerapan gaya hidup minimalis memiliki beberapa manfaat yang dapat kita rasakan. Manfaat pertama, dapat menciptakan lebih banyak ruang untuk barang-barang yang lebih penting. Selain itu, ruang lebih yang kosong tersebut juga dapat menciptakan kedamaian dalam diri loh. Manfaat kedua, Anda dapat lebih bebas secara finansial maupun pikiran karena tidak perlu memikirkan terlalu banyak tentang pengeluaran dan membeli barang yang tidak begitu dibutuhkan. Manfaat ketiga, Anda dapat lebih fokus kepada kondisi kesehatan diri dan hal-hal yang disukai. Misalnya, seperti menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, pergi ke gym, membaca, menulis, dan lainnya. Kemudian manfaat keempat yang bisa Anda rasakan adalah berkurangnya rasa cemas dan meningkatnya kepercayaan diri dalam meraih kebahagiaan dan hal-hal penting lainnya. Ternyata banyak manfaatnya ya hidup minimalis. Tapi Abe masih nggak yakin sih ada manfaatnya untuk kesehatan mental. Nah kan Jess, banyak kan dampaknya, kita jadi lebih hemat, tidak boros, sampai berpengaruh ke mental health loh. Bentar. Apa tadi kamu bilang? Mental health? Iya, mental Kayaknya kali ini aku setuju deh sama si Abe. Emang berhubungan ya hidup minimalis dengan mental health. Well, jangan salah Jess nih, kita bayangin ya, semisal nih kita impulsif, kita terus-terusan melakukan pengeluaran dengan banyak. Hal tersebut kan pasti akan berpengaruh ke kesehatan mental seseorang, iya kan? Wait. Aku masih nggak paham deh San. Dan aku yakin Zenmed juga kurang paham nih dengan penjelasan kamu barusan. Nah kalau kayak gitu, daripada kamu bingung, aku yang jelasin. Berikut ada tayangan dari psikolog yang menjelaskan bahwasanya gaya hidup minimalis berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Let's check this out. Berbahagia bukan berarti kita harus membeli barang-barang yang kita sukai. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada sebuah penelitian di mana gaya hidup minimalis dapat menjadi salah satu kontribusi emotional well-being atau kesejahteraan emosi. Artinya gaya hidup minimalis ini membantu kita untuk pada akhirnya tidak terlalu stressful dengan barang-barang yang sudah kita miliki. Karena memiliki barang artinya kita perlu memikirkan bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara untuk terus barang-barang ini dapat digunakan, bagaimana cara-caranya untuk barang-barang ini juga akan kita simpan ataupun kita berikan kepada orang lain. Perbedaannya adalah ketika pada akhirnya orang dengan minimalis ini mereka tidak banyak barang-barang di rumah, mereka cenderung tidak akan stressful, tidak perlu memikirkan berapa biaya pengeluarannya dan sebagainya. Mereka akan cenderung lebih bahagia, lebih berhati-hati dalam berbelanja, dan lebih merasa bebas. Orang yang minimalis mau untuk melakukan decluttering, yakni merapikan barang-barang yang masih dapat dipakai ataupun yang sudah tidak dapat dipakai. Akhirnya kita mencukupkan diri atau self-sufficiency, mencukupkan diri bahwasanya barang ini cukup bagiku. Belajar untuk melepaskan. Orang yang tidak minimalis biasanya cenderung lebih stressful.
mereka memiliki banyak-banyak barang di rumah. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar ada sebuah disorder di mana orang-orang ini akan mengalami kesulitan untuk pada akhirnya melepaskan barang-barang yang dia sukai atau yang dia miliki. Gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk come and go, datang dan pergi, belajar untuk letting go, belajar untuk melepaskan, belajar menghadapi lingkungan yang kita hadapi, termasuk dengan hubungan orang lain. Wow, bisa jadi lebih bahagia ya dengan hidup minimalis, tapi Abe masih bingung nih cara mulainya. Oh, aku mulai paham deh, San. Kalau itu orang dong. tidak minimalis kan biasanya banyak barang tuh di rumahnya. Benar. Dengan banyaknya barang saja, orang pasti udah stres nggak sih? Belum lagi kalau barang-barangnya berantakan atau berserakan. Aduh, nggak kebayang deh stresnya dari orang itu. Nah, makanya tadi kan psikolognya udah menjelaskan kan, kalau kita punya banyak barang, kita harus punya banyak waktu untuk merawatnya. Betul. Jangan sampai barang yang kita miliki justru menjadi stressful, bukan menjadi stress relief. Gitu, Jessica. Nah, Zenmed jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membacakan jawaban Zenmed dari Instagram. Tetap di After Break episode Less is More, hanya di Zen TV, inspiring to be connected.